Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillah,
الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ناصر الحق وقامع الطغيان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، فيا أيها المعتكفون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله لعلنا ولعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Musawwar yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah sejenak kita tadabbur tafakkur kehadirat Allah di bawah naungan Masjid Rumah Allah yang berpenuh berkah ini, seraya memohon, mengharap kepada Allah agar senantiasa Allah menurunkan hidayah dan rahmatnya kepada kita. Pada kesempatan yang sangat mulia ini pula hadirin, saya sampaikan pesan yang harus disampaikan setiap momen Jumat, yaitu pesan takwa. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menjalankan perintah-perintah Allah dan sekuat tenaga menjauhi larangan-larangan Allah. Hanya mental takwa inilah hadirin yang nantinya akan membawa kita bahagia di dunia bahkan nanti di akhir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu marilah kita senantiasa memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan agar mampu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dengan sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada dua peran yang harus kita jalankan dalam kehidupan ini. Yang pertama, peran kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, peran kita sebagai makhluk sosial, atau lebih populer disebut dengan hablum minallah, hablum minannas. Menjalin koneksitas kita dengan Allah, namun tidak lupa kita juga berhubungan baik, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Dua peran ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena esensi hidup adalah menjalankan amal dengan sebaik-baiknya.
agar kita kelak menjadi figur yang patut untuk diteladani oleh generasi-generasi berikutnya. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yaitu Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah memberikan satu paparan tentang hal ini. Kata beliau, kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah engkau menurut Allah di sisi Allah khairan nas, sebaik-baik manusia, dan jadilah engkau menurut dirimu sendiri adalah seburuk-buruk manusia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sejenak kita urai paparan Sayyidina Ali barusan, bahwa kata beliau, kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Pertama kata beliau, kun indallahi khairan nas, jadilah engkau di sisi Allah sebaik-baik manusia. Dadi awakmu mungguhe Gusti Allah tiang sing paling apik, sing paling sae mungguhe Gusti Allah. Artinya apa hadirin kaum muslimin rahimakumullah? Setiap yang berhubungan berkaitan dengan Allah, jadilah engkau orang yang terbaik di sisi Allah. Ibadah, jadikan ibadahmu adalah ibadah yang terbaik menurut Allah. Sedekah, infak dan sedekah, jadikan infak sedekahmu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang berkaitan dengan Allah, jadikan yang terbaik di sisi Allah. Jadilah engkau orang yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka ibadah kita tidak asal-asalan. Kalau prinsipnya yang terbaik menurut Allah, apa-apa yang berkaitan dengan Allah tidak ada asal-asalan. Ibadah bukan ibadah yang asal-asalan. Asal mengerjakan salat, menggugurkan kewajiban. Puasa, asal puasa, menggugurkan kewajiban. Sedekah, asal memberi ketimbang tidak memberi. Segala apa yang berhubungan dengan Allah, kalau tidak prinsip indallah, kun indallahi khairan nas, maka akan asal-asalan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kadang yang berkaitan dengan Allah prinsipnya mengalah kita. Shaf yang terdepan adalah barisan yang paling utama. Pahalanya lebih besar daripada shaf-shaf berikutnya. Tapi banyak di antara kita yang mengalah, ambil shaf yang belakang daripada yang depan. Ini kenyataan bukan hanya di sini, tapi di mana-mana di masjid-masjid yang lain pun juga demikian. Ambil posisi shaf yang ada di belakangnya daripada yang pertama. Padahal yang pertama adalah yang paling utama dan banyak pahalanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ulama mengajarkan, menyampaikan bahwa mengalah itu, kalau yang bukan urusan ibadah, dicintai dan disukai Allah. Al-ithar fi ghairil ibadah mustahabun. Mengalah kalau bukan urusan ibadah mustahabun, sangat dicintai Allah.
Urusan antri mengalah, mendahulukan orang lain. Ada orang lain tidak mendapatkan kursi atau kedudukan, dipersilahkan dia lebih milih berdiri, mendahulukan orang lain, mengalah, dicintai Allah orang yang semacam ini. Tapi untuk urusan ibadah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada istilah mengalah. Kita harus menjadi yang terdepan, kita harus lebih dulu daripada orang lain. Kata Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, menuju surganya Allah yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dipersediakan, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk urusan ibadah, hadirin, kita tidak boleh mengalah. Kita harus menjadi yang terdepan, menjadi orang yang lebih dulu dalam urusan ibadah. Kemudian kata Sayyidina Ali, wa kunna indan nafsi khairan nas. Jadilah engkau menurut dirimu adalah seburuk-buruk manusia. Giliran melihat diri sendiri, seburuk-buruk manusia. Kita ini lebih buruk daripada mereka. Kita tidaklah lebih baik di antara mereka. Kita yang terburuk di antara mereka ketika melihat diri sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau prinsipnya sedemikian, maka tidak akan ada ego. Tidak ada benih-benih kesombongan di dalam diri kita. La yadkhulunal jannah man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji darah, sebiji sawi dalam berupa kesombongan. Secercah kesombongan tidak akan masuk surga. Dilarang orang yang punya kesombongan dalam dirinya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang dirinya bukan siapa-siapa. Toh sekalipun dia adalah orang yang terpandang, dia orang terhormat, tapi ketika melihat dirinya sendiri, tidaklah lebih baik daripada orang lain. Terkadang asor toto dohiri ananging mulya makom derajati. Kadang-kadang ada orang yang kita anggap remeh, hadirin, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi karena amal ibadahnya, bisa jadi karena istiqamahnya yang kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang dipilih oleh Allah sebagai hamba yang terpilih menjadi walinya dan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Giliran melihat diri sendiri, tidaklah lebih baik daripada orang lain. Dianggap diri kita sendiri adalah tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa. Maka untuk hal ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan satu paparan, memberikan satu penjelasan. Maksudnya begini, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika engkau melihat orang yang lebih tua daripada kamu, anggaplah dia lebih dulu iman daripada kita. Tentunya ibadahnya lebih banyak daripada saya. Amal salehnya sudah kadung berlimpah daripada saya. Sementara saya adalah orang yang baru kemarin. Imannya kepada Allah, kebaikannya hanya tidak seberapa. Mereka, orang yang lebih tua adalah orang yang lebih dulu iman kepada Allah. Ketika melihat orang yang lebih muda, dia lebih muda dari saya. Tentunya dosanya lebih sedikit daripada saya yang sudah kadung bergelimang dosa. Ketika melihat orang yang alim, yang banyak ilmunya, dia lebih banyak ilmunya daripada saya. Tentunya banyak ilmu yang sudah ditebar, yang mengambil manfaat kepadanya. Sementara saya tidak ada apa-apanya. Belum ada apa yang saya sebarkan daripada ilmu saya. Tentunya Allah lebih cinta kepada dia.
Ketika melihat orang bodoh, itu ada orang bodoh. Seandainya dia bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa, toh itu karena kebodohannya. Sementara saya ketika melihat kemaksiatan, ketika bermaksiat kepada Allah, itu karena kealiman saya. Karena saya tahu bahwa itu adalah maksiat, tapi dilakukan saja oleh saya. Betapa murkanya Allah kepada saya. Tentunya Allah lebih mengampuni orang yang bodoh, bermaksiat, berdosa karena ketidaktahuannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah dua akhlak yang harus kita amalkan dalam realitas sosial yang mesti dan harus kita laksanakan. Ketika melihat hal-hal yang berkaitan dengan Allah, kita lebih dahulu, lebih utama daripada mereka. Sementara ketika melihat diri sendiri, kita tidak menganggap tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa. Betapa indahnya ketika dua peran ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi teladan bagi generasi-generasi kita selanjutnya. Orang membaca kita adalah orang baik, tidak ada benih kesombongan yang ditampakkan dan ditampilkan dalam kehidupannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam beramal baik, membimbing kita dalam berakhlakul karimah, membimbing kita dengan ilmunya menuju siratal mustaqim, salah satu-satunya jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, mudah-mudahan bersamaan dengan maunah dan hidayah Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إغراما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهد كفرة والمشركين
الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أعز وأجل وأكبر. يا رب